Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Tawardana dan di sini saya dengan rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai Techsmart Project Management, di mana ini merupakan tugas kelompok dari mata kuliah manajemen proyek ya. Dan tentunya saya di sini tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Oke, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Intan Nabila dengan NPM 24782077. Dan saya Nadia Nabila Zikra dengan NPM 24782087. Saya dari kelas C. Saya Fadila Nur Hasana, NPM 2478204. Oke, jadi di video kali ini saya bakal ngebahas mengenai Techsmart tadi ya. Jadi di sini kita memiliki project karakter, yang mana di project karakter ini terbagi menjadi beberapa komponen ya. Yang pertama itu nama proyek, yang tentunya di sini Techsmart POS, integrasi retail dan inventory system gitu ya. Nah, maknanya dalam proyek ini yaitu identifikasi resmi untuk sistem digitalisasi manajemen retail dengan penetapan yaitu kebutuhan modernisasi teknologi bisnis retail. Lalu ada komponen yang kedua yaitu tim proyek. Ya, tentunya untuk mengerjakan Techsmart ini tidak mungkin gitu ya, kita tidak memiliki sebuah tim gitu ya. Nah, tim di sini itu terdiri dari Intan Nabila, Nadia Nabiha, Wahyu Tirta, dan Fadila Nur Hasanah. Nah, di sini tim pengembang yang bertanggung jawab penuh atas siklus hidup dari proyek yang kami buat gitu ya. Dan dasar penetapannya yaitu mengenai struktur organisasi tim pengembangan. Nah, terus ada komponen yang kedua yaitu sponsor. Tentunya untuk mengerjakan sebuah proyek kita harus ada gitu ya, yang mendanai dari proyek kita gitu ya. Dan di sini itu ada manajemen Techsmart, yang mana di sini pihak pemberi otoritas sumber daya dan kebutuhan operasional dengan dasar penetapan yaitu analisis stakeholder untuk dukungan proyek. Dan untuk kita mengontrol semua proyek yang ada di proyek ini gitu ya, tentunya kita membutuhkan sebuah leader ya atau proyek manager dalam sebuah manajemen proyek. Ya, di sini ada Wahid Tirta Bardana dengan saya sendiri gitu ya, yaitu yang memimpin tim untuk mengordinasi teknis, jadwal dan kualitas sistem dari manajemen proyek ini gitu ya. Dan di sini dasar penetapannya yaitu peran strategis dalam implementasi teknis dengan dan komponen yang ke-6 di sini ya ada kelima itu ya, di sini ada durasi. Nah, durasi yang kami ambil itu 3 bulan atau dalam minggu itu ada 12 minggu dengan rentang waktu yang segini gitu ya. Waktu yang dialokasikan itu dari fase inisialisasi hingga serah terima Techsmart ini sendiri gitu ya. Dengan dasar penetapannya yaitu estimasi kompleksitas pengembangan fitur sistem. Lalu yang terakhir di sini ada komponen yaitu tujuan. Ya, tentunya kita membuat sebuah sistem proyek gitu ya harus memiliki tujuan gitu ya, yaitu di sini untuk mengembangkan sistem berbasis web untuk mengotomisasi pencatatan transaksi secara real time serta manajemen stok yang akurat dan pelaporan otomatis. Dan di sini hasil akhirnya yaitu diharapkan untuk efisiensi operasional dan pengurangan human error dalam pencatatan gitu ya. Dan dasar penetapannya itu requirement elicitation dari kebutuhan operasional toko. Lalu kita bakal masuk ke bagian WBS atau work breakdown structure gitu ya. Yang mana di sini pada ID pertama yaitu inisialisasi perencanaan ya, yaitu kita membangun sebuah landasan operasional ya dengan durasi 1 minggu ya, yang tentunya di sini ownernya itu dari tim kita sendiri gitu ya, untuk menentukan gitu ya. Dan yang ID 1.1 yaitu kita melakukan sebuah analisis kebutuhan
seperti kebutuhan dalam TechSmart ini apa aja gitu ya. Di sini kita bisa lihat ya investasi, kebutuhan pengguna dan fitur-fiturnya. Dengan durasi yang kami ambil yaitu 1 minggu, dan di sini dipelopori oleh Intan Nabila. Lalu ada di 1.2 yaitu penyusunan quality plan gitu ya, supaya kita tahu nih standar dari proyek yang kita buat ini seperti apa gitu ya. Dan di sini durasi yang kami ambil yaitu 1 minggu, dan ini dipimpin oleh Nadia Nabiha gitu ya. Lalu kita masuk ke bagian yang kedua yaitu ID kedua, pengembangan sistem ya. Kita pastinya bakal mengembangkan sebuah sistem dari proyek ini, dan di proyek ini kita itu proses pengkodingan aplikasi ya, itu kita membutuhkan waktu 6 minggu ya, yang mana semua orang di dalam tim itu terlibat dalam pengkodingan aplikasi tersebut. Lalu ada di 2.1 yaitu perancangan database ya. Database ini didesain skema database yang efisien untuk si TechSmart ini gitu ya. Dengan durasi yang kami ambil yaitu 2 minggu, dan yang dipimpin oleh saya sendiri gitu ya. Lalu ada di 2.2 yaitu pembangunan modul, yang mana pembangunan modul ini itu seperti modul transaksi dan stok barang gitu ya. Dan kami mengambil waktu sekitar 4 minggu untuk melakukan pengerjaan pembangunan modul tersebut ya, yang dipelopori atau dipimpin oleh Fadilah Nur Hasanah. Lalu tentunya untuk kita mengetahui quality dari sebuah proyek kita, itu kita harus ada pengujian dan quality assurance ya. Yang di sini memastikan kesesuaian dengan standar yang sudah kita rencanakan sebelumnya gitu ya. Dan di sini kami mengambil waktu yaitu 2 minggu ya, dan di sini dipimpin oleh Nadia Nabiha sebagai quality assurance. Lalu di 3.1 yaitu UAT gitu ya, atau user accepted testing bersama stakeholder. Jadi intinya di sini itu kita mencoba atau orang-orang yang terkait gitu ya, untuk mencobakan aplikasi yang telah dibuat gitu ya, sebagai testing bersama gitu ya, bahwa ketika nantinya ada kesalahan itu kita bisa lakukan sebuah perbaikan ulang gitu dari proyek ini gitu. Dan ini dipimpin oleh Intan Nabila, dan deployment dan maintenance ini kita lakukan untuk peluncuran ya, dan maintenance atau perbaikan gitu ya, perbaikan dari pemeliharaan secara rutin dari aplikasi yang kita bangun gitu ya. Dan ini kami berikan waktu sekitar 1 minggu untuk deployment dan maintenance gitu ya, dan ini dipimpin oleh saya sendiri gitu ya. Lalu di sini ada schedule ya, schedule. Nah, di schedule ini itu ada 4 schedule yang kami lakukan di sini ya, yaitu yang pertama itu tahap perencanaan, dan kami memulai itu dari tanggal 23 bulan 6 2026 sampai tanggal 6 bulan 7 2026, dan ini sudah selesai yaitu di tahap perencanaan, yang artinya kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap pengembangan. Nah, di tahap pengembangan ini kita akan melakukan sebuah pengembangan dari proyek kita seperti yang tadi disebutkan di work breakdown structure gitu ya. Nah, ini sedang kami kerjakan gitu. Dan ada tahapan yang ketiga yaitu kita melakukan pengujian dan quality assurance. Ya, tentu ini kita belum lakukan karena tahap pengembangan aja kita belum selesai gitu ya. Jadi kita tetap harus mengikuti struktur yang udah kita buat sebelumnya. Lalu di sini juga tahap peluncuran yaitu kami agendakan itu di tanggal 14 bulan 9 itu si aplikasi itu sudah mulai gitu ya, sudah mulai kita jalankan gitu. Oke, mungkin dari saya segitu dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sebelumnya izin masuk. Setelah ini kita akan memahami perencanaan lini masa, yaitu yang ada di quality plan. Nah,
Di sini nih sekarang kita masuk ke jantung dari mata kuliah ini ya, manajemen kualitas. Nah, mengenai quality plan, di tab quality plan ini kami tidak hanya menetapkan standar asal jadi. Nah, kami di sini merumuskan metrik yang terukur. Contohnya itu untuk responsivitas sistem, kami menetapkan sistem standar loading di bawah 2 detik. Nah, mengapa? Karena dalam sistem POS, tiap detik yang terbuang saat transaksi akan mengurangi efisiensi kasir. Nah, kami menggunakan metode load testing berkala untuk memvalidasi ini. Selain itu, untuk akurasi inventaris, kami menargetkan sinkronisasi data 100%. Nah, kami tidak hanya menoleransi adanya selisih stok antara sistem dan fisik barang, tapi kami juga di sini memastikan untuk melalui audit stok harian, yaitu mengenai cost of quality atau COQ ini. Nah, di sini membuktikan sebaliknya, kami mengalokasikan anggaran untuk biaya pencegahan prevention cost seperti pelatihan staf dan pembelian tools, pengembangan yang mumpuni. Kami sengaja mengeluarkan biaya ini di depan, gitu kan. Mengapa? Karena ini berpegangan dengan prinsip bawaan, yaitu biaya pencegahan jauh lebih murah dibandingkan biaya kegagalan atau cost of non-conformance. Nah, jika kita membiarkan book lolos ke tangan pemilik toko atau kegagalan eksternal, ini biasanya biaya perbaikan akan berlipat ganda gitu kan, karena menyangkut reputasi dan operasional toko. Jadi investasi kami di awal adalah strategi efisiensi jangka panjang. Nah, mungkin akan dilanjutkan oleh Nadia Nabiha. Oke, baik. Baik. Nah, pada cost of quality, nah tentu saja kualitas yang baik harus efisiensi biaya kualitas. Kualitas yang baik yang kita harus imbangi dengan efisien anggaran. Nah, bisa kita tinjau dari laporan cost of quality. Nah, dari sejauh ini kami membagi biaya ini ke dalam 3 kategori utama, yaitu ada pertama biaya pencegahan prevention. Kami telah merealisasikan anggaran sebesar 500.000 untuk pelatihan tim dan staf, serta 200 untuk lisensi tools. Pengembangan semuanya juga terserap persis sesuai dengan yang direncanakan di awal. Nah, ada yang kedua yaitu biaya penilaian appraisal. Kami juga telah menggunakan dana sebesar 300.000 untuk keperluan review, desain, dan inspeksi kode guna memastikan tidak ada celah di awal pengembangan. Nah, yang ketiga ada biaya kegagalan internal, seperti internal failure. Nah, ini adalah highlight efisien kita yang kami sebelumnya itu telah mencadangkan anggaran sebesar 500.000 untuk perbaikan bug atau error sebelum rilis. Namun hingga titik ini biaya aktual yang terpakai adalah 0 rupiah. Nah, angka 0 ini pada kegagalan di internal ini membuktikan bahwa alokasi dana kita pada pelatihan dan inspeksi di awal sangat efektif untuk menekan potensi bug sehingga efisien biaya kualitas kita berada di tingkat yang sangat memuaskan. Nah, masuk ke selanjutnya di bagian action. Nah, pada bagian action tracker ini untuk melihat tindakan nyata serta pembagian
tugas mendetail yang sedang berjalan di dalam tim. Nah, saat di sini kami mencatat ada 3 poin utama yang menjadi fokus perhatian kita, yaitu ada pertama adalah setup repository dan environment. Tugas ini berada di bawah tanggung jawab Wahyu Tirta dengan due date awal di tanggal 25 Juni 2026. Nah, saya ingin melaporkan bahwa tahapan ini sudah berstatus selesai. Dengan selesainya setup ini, fondasi teknis dan lingkungan kerja tim pengembang sudah siap sepenuhnya untuk digunakan berkolaborasi. Sedangkan poin kedua adalah penyelesaian desain IRD, Anthony Relation Diagram. Tugas krusial ini dipegang oleh Fadila Nurhasana dengan target penyelesaian pada tanggal 30 Juni 2026. Nah, saat ini statusnya adalah dalam proses tim sedang memastikan struktur dan relasi database dirancang dengan matang agar sistem pos kita nanti minimnya kendalaan saat penarikan data transaksi. Nah, di sini ada poin ketiga adalah penyusunan draft manual user. Tugas untuk pembuatan dokumentasi panduan pengguna ini dialokasikan kepada saya dengan due date pada 5 Juli 2026. Nah, satu saat ini masih belum mulai karena pengerjaannya sengaja kami melakukan secara berurutan menunggu desain sistem dan IRD dari Fadila sedikit lebih matang agar dokumentasi yang dibuat bisa langsung akurat gitu ya. Nah, secara keseluruhan dari action items ini berjalan sesuai rencana koridor waktu kita dan tim terus berkoordinasi aktif agar tidak ada tugas yang melewati tenggat waktu yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadila Nurhasana. Baik, selanjutnya kami itu sadar sekali bahwa proyek berbasis teknologi informasi ini selalu berhadapan dengan dinamika di lapangan. Oleh karena itu, kami menyusun rencana ketahanan proyek yang tertuang dalam dokumen register. Kami telah mengidentifikasi 3 risiko utama beserta langkah mitigasi konkretnya. Risiko pertama itu adanya potensial keterlambatan fitur utama. Risiko ini memiliki tingkat dampak tinggi dengan probabilitas yang sedang. Langkah antisipasi yang kami siapkan adalah dengan memperlakukan penambahan shift pengerjaan secara terjadwal, sehingga jika terjadi kendala pada fungsionalitas utama, kami memiliki alokasi waktu cadangan untuk mengejar ketertinggalannya. Nah, risiko yang kedua itu munculnya ketidakakuratan sinkronisasi data stok antara bagian gudang dan kasir. Tingkat dampaknya tinggi, namun probabilitasnya itu tergolong rendah berkat sistem arsitektur database yang rapi. Langkah mitigasi yang kami terapkan adalah penerapan auto trigger sinkronisasi pada sistem, sehingga setiap kali ada transaksi, pembaruan data stok langsung berjalan otomatis dan instan. Dan risiko yang ketiga itu isu gangguan keamanan server. Dampak dari risiko ini dikategorikan sangat tinggi karena menyangkut data retail perusahaan. Meskipun probabilitasnya itu rendah, strategi mitigasi mutlak kami adalah melakukan audit keamanan berkala dan backup rutin, guna menjamin integritas data Techmart tetap terlindungi dari ancaman siber luar. Selanjutnya di dashboard, sebagai ringkasan dari semua instrumen kontrol yang kami miliki, di sini
kita dapat mengamati kondisi kesehatan terkini dari proyek kami pada tampilan dashboard ini. Saat ini total progres keseluruhan proyek telah mencapai angka 45% dengan status sesuai jadwal. Dari sisi finansial, pemanfaatan budget berada di posisi 60% dengan status sesuai anggaran yang telah dihitung matang dalam cost of quality sebelumnya. Terakhir, tingkat risiko proyek kami berada di level low dengan status dalam kendali. 3 indikator utama ini membuktikan bahwa proyek Techmart POS dikelola secara disiplin, transparan, dan profesional. Nah, kesimpulan akhir dari presentasi kelompok kami hari ini, kami meyakini bahwa sebuah sistem aplikasi yang hebat tidak hanya lahir dari baris kode yang rumit, melainkan dari manajemen proyek yang sehat dan terstruktur. Dengan dasar project charter yang kuat, pemetaan tugas WBS yang jelas, standar quality plan yang ketat, serta pengawasan dinamis lewat action tracker dan risk register, tim kami sangat optimis dapat merilis sistem Techmart POS ini dengan sukses, tepat waktu, dan tepat guna demi modernisasi bisnis retail Techmart. Demikian seluruh rangkaian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatian, waktu, dan perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, jadi mungkin gini ya, sebelum kita akhiri, kami membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Ya, Ragil. Oke, saya ingin bertanya. Ada nggak suara? Ada, aman. Oke, jadi di proyek kalian ini, itu bagaimana sih mastiin bahwa standar kualitas yang kalian terapin itu, yang di awal itu benar-benar tercapai hingga akhir proyek? Oke, itu ya pertanyaan pertama. Okay. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini ya, mungkin dari saya. Jika di tengah jalan proyek ini mengalami keterlambatan pada salah satu modul, gimana kelompok Anda itu memitigasi risiko tersebut agar tidak merusak jadwal keseluruhan? Oke, jadi saya akan menjawab dari pertanyaan teman-teman yang sudah teman-teman ajuin. Pertanyaan pertama yaitu dalam proyek Techmart POS ini ya, jadi gimana kami itu melakukan memastikan bahwa standar kualitas itu kami tetapkan di awal benar-benar tercapai hingga akhir. Nah, jadi kami itu mengacu pada rencana manajemen kualitas yang kami susun di awal, dan kami menggunakan pendekatan dengan metode PDCA atau Plan Do Check Action ya, yang mana pada tahap cek kami melakukan inspeksi kode dan audit kualitas secara rutin. Selain itu, kami juga menerapkan user accepted testing atau UAT pada sistem WBS ya, tadi kita itu berikan untuk memvalidasi bahwa sistem tidak hanya berfungsi sesuai teknis tapi juga memenuhi ekspektasi pengguna sesuai dengan standar quality objektif yang telah kami tetapkan di tab quality plan pada yang tadi kami jelaskan gitu ya. Dan mungkin itu ya untuk jawaban pertanyaan pertama, dan saya akan lanjut untuk menjawab pertanyaan kedua, yaitu jika di tengah proyek jalan proyek itu mengalami keterlambatan gitu ya, yang mana kelompok itu memitigasi risiko tersebut agar tidak merusak jadwal keseluruhan ya. Jadi kami itu telah menetapkan risiko tersebut di tab risk register ya pada yang dijelaskan sebelumnya gitu ya. Yang mana strategi mitigasi utama kami adalah penambahan jam kerja atau overtime dan optimalisasi sumber daya, karena WBS kami itu telah membagi tugas secara modular. Jika modul tersebut terlambat gitu, modul lain yang tidak bergantung atau secara independen dapat tetap dikerjakan gitu ya. Lebih dulu kami secara konsisten memantau action tracker untuk melihat bottleneck pengerjaan
dan mengambil tindakan korektif secepat mungkin sebelum menjadi risiko yang berdampak tinggi. Mungkin itu pertanyaan jawaban dari saya gitu ya atas pertanyaan teman-teman semua. Dan mungkin ini sekaligus saya tutup ya atau saya akhiri pada presentasi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir di sini, yang telah bertanya dan telah memaparkan materi. Ya, saya sebagai moderator pamit undur diri. Baik teman-teman semua, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.